Wah, beritanya menarik banget ya tentang menjajah Jepang yang ada di Indonesia. Wah ya juga ya, katanya Jepang itu kejam sekali dalam menjajah Indonesia. Terus bagaimana cara Jepang masuk ke Indonesia? Jadi Jepang itu masuk pada tanggal 28 Februari 1942. Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Dan Jepang itu adalah negara kedua yang menjajah Indonesia setelah Belanda. Jadi pada masa penjajahan Jepang, kebijakan yang diberikan Jepang untuk Indonesia sangat kejam dan dapat membuat rakyat Indonesia menderita. Contoh kebijakan Jepang itu apa aja sih? Salah satu taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, salah satunya mendirikan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa Jepang menjadi salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Penyebab Jepang dapat menarik simpati rakyat Indonesia adalah karena Jepang sadar bahwa tidak mudah untuk mengalahkan Belanda yang sudah ratusan tahun lamanya menguasai Indonesia. Sebab Belanda memiliki peralatan militer serta tentara yang sangat banyak di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Jepang adalah Romusa. Romusa sendiri itu apa? Romusa bisa kita ketahui yaitu warga negara Indonesia yang dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, landasan pacu, dan proyek konstruksi lainnya, atau kita bisa nyebutnya dengan kerja paksa. Oh jadi gitu ya. Berarti lama banget ya Jepang menjajah Indonesia, ada 3,5 tahun sendiri. Tapi kira-kira dampak apa yang diberikan Jepang pada saat penjajahan di Indonesia ya? Nah, dampak Jepang saat ke Indonesia yaitu ada berbagai bidang. Yang pertama bidang politik. Salah satunya mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Dan selanjutnya mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebagian Jawa pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain, Jawa Hokokai dipimpin oleh seorang Gunsekan atau kepala pemerintah karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Dan yang kedua di bidang ekonomi yaitu menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan tebu. Hal tersebut dampak pada banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan kepada ekonomi dan industri yang perang. Akibatnya terjadi krisis pangan, kemiskinan, serta kelaparan. Yang berikutnya yaitu mewajibkan Romusa dan merosotnya harga pangan dan kelaparan. Karena terdesak memanasnya keadaan perang di tahun 44, Jepang melalui Jawa Hokokai menginstruksikan kepada rakyat untuk menyerahkan bahan makanan sebanyak 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% untuk hak miliknya. Akibatnya, segala sektor menurun drastis. Akibat adanya Romusa, banyak lahan pertanian yang terbengkalai yang menyebabkan efek berantai seperti kurangnya bahan pangan, munculnya wabah penyakit, hingga roda ekonomi benar-benar lumpuh. Apa ada dampak lain selain itu? Ada, yaitu di bidang sosial. Salah satunya munculnya sistem Romusa. Selain perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan ekonomi perang Jepang, pengarahan tenaga kerja melalui Romusa juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia dan pendidikan. Selama pendudukan Jepang, kondisi pendidikan menurun drastis bila dibandingkan masa Hindia Belanda. Kegiatan perguruan tinggi juga sempat terhenti beberapa saat. Para pelajar diberikan slogan Hako Ichiu yang berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Satu atap yang dimaksud adalah di bawah kekaisaran Jepang. Ajaran Hako Ichiu ditujukan sebagai doktrin dari pihak Jepang. Lalu ada di bidang kebudayaan. Sebagai negara fasis, Jepang menerapkan disiplin yang tinggi. Jepang sangat hormat kepada kaisarnya. Hal inilah yang ingin diturunkan Jepang kepada bangsa Indonesia. Hal ini kemudian memunculkan protes pada 1944 oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya. Pemerintah Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang bernama Keimin Bunkaisi Doso sebagai wadah perkembangan kesenian Indonesia. Namun, organisasi ini dimanfaatkan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan seniman agar karyanya tidak menyimpang dan melawan Jepang. Wah, ternyata banyak banget ya sejarah Jepang yang belum kita ketahui. Iya ya. Wah dapat ilmu baru nih kita.
Ternyata banyak juga ya sejarah-sejarah yang belum kita ketahui, seperti masuknya Jepang ke Indonesia, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang, sampai dampak dari kebijakan itu sendiri. Udah yuk belajar lagi.